Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk belajar pendidikan agama Islam kelas 8 semester Gasal, dan senantiasa kita berdoa agar pandemi COVID-19 di negara kita, di bumi ini, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada bab 1 kelas 8 semester Gasal, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua menunjukkan dalil nakli iman kepada kitab Allah, yang ketiga menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya, yang keempat menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab, kelima menyebutkan Nabi dan Rasul yang menerima kitab Allah, keenam menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar, ketujuh menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran, kedelapan menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf, 9 menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan sukup, 10 menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, dan yang ke-11 membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini dengan sesungguh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 16, yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nama-nama kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama adalah cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu meyakini bahwa kitab-kitab itu, Zabur, Taurat, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Yang kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab itu benar. Sedangkan cara beriman kepada kitab Al-Quran, yang pertama meyakini bahwa kitab Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12, berarti hukum atau syariat sebagai pedoman dan petunjuk hidup kaum Bani Israel, berbahasa Ibrani. Isi kitab Taurat atau disebut dengan pokok ajaran Taurat berisi 10 ajaran. Yang pertama, isi ajaran Taurat atau pokok ajaran Taurat. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. 7, larangan berbuat zina.
8 larangan mencuri, 9 larangan menjadi saksi palsu, dan yang ke-10 larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 kepada kaum Bani Israel berbahasa Kipti. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem untuk kaum Bani Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 di Yerusalem untuk kaum Nasrani. Isi kitab Injil perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan kebenaran kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, turun pada tahun 611 sampai 632 Masehi untuk seluruh umat manusia dalam bahasa Arab. Isi pokok kitab Taurat terdiri dari 5, yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan yang kelima adalah tarikh atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam terjaga kemurniannya sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sikap mencintai Al-Quran yang pertama selalu berusaha untuk menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab Al-Quran, berusaha selalu membaca Al-Quran segala kesempatan, berusaha untuk memahami arti dan isi kandungannya, berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berikutnya adalah kitab dan suhuf. Kitab adalah firman Allah yang diberikan kepada Rasul dalam bentuk kitab atau sudah dibukukan, sedangkan suhuf firman Allah yang diberikan kepada Rasul dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab lebih lengkap daripada suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Yang ketiga, si kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Rasul penerima suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah: yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. 4, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah. 5, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Dan 7, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8, memiliki sikap toleransi. 9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Untuk evaluasi, silakan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di slide berikut ini. Ada 10 soal yang nanti dikerjakan di dalam lembaran, tulis nama dan nomor kelas kalian, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Demikian materi bab 1 iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.